Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian bersama dengan kami, para siswa SMA Budi Murni 1 Medan. Hari ini, hari Sabtu, 28 Agustus 2021, Pekan Biasa yang ke-21. Bacaan hari ini diambil dari Injil karangan Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebelum kita merenungkan bacaan kita pada hari ini, marilah kita mohon terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kita. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat dan karunia-Mu di pagi hari ini, hingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, kiranya turunkanlah terang Roh Kudus di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengerti dan meresapi sabda-Mu. Hanya ini doa anak-Mu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepadanya yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kami akan membagikan ayat yang berkesan bagi diri kami masing-masing sesuai dengan bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya ialah ayat 16 yang berbunyi, "Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta." Alasan saya memilih ayat ini karena ayat ini memberitahu saya karena setiap orang memiliki talentanya masing-masing. Jadi dari ayat ini ada pesan tersirat yang terkandung di dalamnya, yakni setiap orang harus berlatih dan mengembangkan bakat dan talentanya masing-masing, sehingga talenta mereka menjadi berkembang dan dapat memberikan dampak bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, dengan kita mengembangkan bakat, maka kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, melainkan kita telah mengembangkannya dan dapat berdampak bagi diri kita, keluarga, orang di sekitar kita, dan yang terutama demi memuliakan nama Tuhan. Ayat yang saya pilih adalah ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Alasan saya memilih ayat tersebut adalah sebab ayat ini sungguh berkesan. Di sini kita diberikan suatu tanggung jawab dan kita harus bisa memikul atau mempertanggungjawabkan segala hal tersebut. Sungguh besar daripada ayat ini berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mempertanggungjawabkan segala suatu perkara tersebut, dan pesannya adalah mewujudkan suatu sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Seperti segala hal yang sudah dipercayakan untuk kita laksanakan, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ke-30, di mana dikatakan, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Mengapa saya memilih ayat tersebut? Karena ayat tersebut sangat memotivasi saya sendiri agar kita menjadi orang yang lebih berguna lagi dimanapun dan kapanpun. Contoh kecil, kita sebagai pelajar, ketika kita bermalas-malasan mengerjakan tugas, apakah kita layak digunakan di sekolah atau dimanapun? Maka dari itu kita harus menjadi orang yang lebih berguna dimanapun dan kapanpun. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya." Ayat ini berkesan karena ayat ini memberikan kita peringatan bahwa janganlah kita malas untuk mengerjakan talenta. Jangan simpan apalagi sembunyikan talenta itu, karena itu dibenci oleh Kristus dan pasti dihukumnya. Oleh karena itu, menangkanlah pertandingan dalam mengelola talenta tersebut sehingga kamu menjadi pemenangnya. Ketika Tuhan menyaksikan buah karya dari talenta kita, maka Ia akan tersenyum dan sesungguhnya kita telah memuliakan namanya yang agung dan kudus. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat ke-29. "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Ayat ini berkesan bagi saya karena kita semua tahu bahwa talenta adalah bakat. Apabila kita memiliki bakat, maka baiklah bagi kita untuk mengembangkan bakat tersebut agar dapat bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Namun, apabila kita memiliki bakat tetapi tidak dikembangkan dan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, maka bakat atau talenta tersebut sama dengan nol karena tidak bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kami sudah membagikan ayat yang berkesan bagi pribadi kami masing-masing. Tentu saja setiap dari kita juga memiliki ayat yang berkesan dari kutipan tadi yang sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Maka, apa yang menjadi pesan dari bacaan ini yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita? Pesannya adalah,
janganlah engkau menyia-nyiakan talenta yang engkau miliki. Kemudian, bertanggung jawablah dalam setiap perkara yang engkau hadapi, baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Kemudian, jadilah pribadi yang layak dan berguna bagi orang lain, baik bagi dirimu sendiri, bagi teman, keluarga, ataupun bagi masyarakat di mana engkau berada. Kemudian, janganlah engkau menyimpan talenta yang kau miliki, tetapi kembangkanlah dan berkarya dengan talenta tersebut, karena talenta tersebutlah adalah anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah, apabila engkau memiliki talenta, kembangkanlah dan berkaryalah dengan talenta tersebut, karena engkau telah dipilih oleh Tuhan untuk layak mendapatkan talenta itu. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kami sudah membagikan ayat yang berkesan bagi kami. Agar kita mampu untuk mewujudkan sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita mohon kekuatan daripadanya dengan berdoa. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah kami gunakan untuk merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar dapat mewujudkan sabda-Mu dalam keluarga kami, tempat kerja kami, dan di mana saja kami berada. Kuatkanlah iman kami selalu agar kami dapat mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.